Pembahasan rancangan APBD Kota Malang tahun 2021 kembali dilakukan. Kali ini, Dewan menyoroti beberapa hal berkaitan dengan gaji guru tidak tetap atau GTT dan pegawai tidak tetap atau PTT. Legislatif meminta agar gaji bagi pahlawan tanpa tanda jasa tersebut setara dengan upah minimum kota atau UMK Malang. Ketua DPRD Kota Malang Imadi Riandiana Kartika menyampaikan, dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan hari ini, Senin 16 November 2020, Wali Kota Malang dinilai telah memberikan jawaban secara gamblang. Namun, memang ada beberapa hal yang menjadi catatan sebagaimana telah diungkapkan anggota DPRD Kota Malang dalam rapat tersebut. Mulai dari kesejahteraan GTT dan PTT, pembangunan kayu tangan heritage, hingga upaya pemulihan ekonomi. Menurutnya, GTT dan PTT merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Padahal mereka selalu berjuang sekuat tenaga dalam mendidik anak-anak hingga menjadi generasi penerus yang terbaik. Dia pun mengapresiasi langkah pemerintah Kota Malang yang berusaha mensejahterakan GTT dan PTT dengan mengupayakan gaji hampir sebesar UMK. Namun, legislatif tetap meminta agar ada upaya menaikkan gaji tersebut. Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan itu menerangkan, Dewan dengan fungsi penganggaran siap mengawal perubahan anggaran untuk pendidikan. Karena untuk APBD 2021, yang menjadi perhatian adalah aspek pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas. Sementara, berkaitan dengan kayu tangan heritage, Madi menjelaskan jika Dewan meminta ada penjelasan lebih detail berkaitan dengan rencana pembangunan yang dilakukan. Sehingga direncanakan agar ada pemaparan dari pihak pelaksana kegiatan di lapangan dan pemerintah Kota Malang berkaitan dengan rencana proyek kayu tangan heritage. Ya, kami melihat tadi Pak Wali sudah sebagian besar sudah menjawab pandangan umum fraksi terkait RAPBD. Kami sudah secara tertulis dan secara soft copy juga sudah diterima oleh anggota DPRD, dan tadi ada 4 tanggapan balik untuk mempertajam, tapi sebenarnya kalau tanggapan balik itu lebih efektif kalau kita sampaikan di hearing, karena di hearing itu akan lebih teknis, angka-angka akan muncul sehingga Dewan mendapat pemahaman yang lebih kalau di hearing, karena lebih terfokus sesuai dengan tupoksi masing-masing komisi. Pak, salah satu mungkin tadi yang lebih ditekankan. Yang paling kita tekankan tadi ini kan tentang kayu tangan heritage dan tentang guru honorer. Nah, guru tidak tetap itu kita inginkan karena sekarang GTT sudah tidak ada, dikembalikan ke BOS, sudah ketemu kuncinya. Bagaimana kita menaikkan BOS itu? Dewan lewat fungsi anggarannya mungkin bisa menaikkan anggaran untuk guru-guru yang selama ini menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, tapi kurang mendapat penghargaan. Pak Wali menginginkan mendekati UMR, tapi Dewan menghendaki minimal sama dengan UMR. Di mana UMR Kota Malang kan sekarang sudah 3.158, ya, 3.158 ya, kurang lebih seperti itu. Kita inginkan di angka itu, minimal guru-guru honorer itu atau yang dibilang sekarang guru sukuan itu mendapat gaji yang sama dengan TPOK. TPOK sekarang kan juga sekian karena sudah mengikuti UMR. Berarti untuk kami di anggaran akan menambahkan anggaran untuk pendidikan nanti. Kami akan memberikan agar, karena memang kendalanya guru-guru masing-masing sekolah kan membagi dana BOS. Ya, dana BOS kita dorong untuk dinaikkan karena pendidikan itu hal terpenting, terutama di mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita mulai karena kami mempercayai bahwa rantai kemiskinan itu bisa dipotong dengan pendidikan. Nah, begitu pendidikan kuat di Kota Malang, kita harapkan gurunya juga bagus, semangat dalam mendidik, tentu saja kesejahteraan guru akan kita pikirkan. Kemudian kayu tangan heritage akan kita perdalam lagi dari sisi pemanfaatan dan dampaknya, rekayasa lalu lintas akan kita perdalam lagi. Kami harapkan sih Wali Kota bisa menghadirkan yang mengerjakan proyek tersebut, sehingga kita bisa mendapat penjelasan yang utuh tentang bagaimana sih next-nya tentang program kayu tangan heritage ini.
Ade menjelaskan, pasca paripurna akan dilanjutkan dengan hearing oleh masing-masing komisi dengan setiap perangkat daerah. Karena dengan hearing, setiap anggota dewan akan mendapat penjelasan secara mendetail berkaitan dengan tupoksinya masing-masing. Hearing akan dilaksanakan selama 3 hari dan akan dilanjutkan dengan rapat Badan Anggaran atau Banggar untuk mengusulkan program prioritas. Dia pun menekankan agar yang menjadi prioritas untuk pembangunan di 2021 lebih diteliti lagi.